Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official. Jumpa lagi bersama saya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman lama nggak buat video, lama nggak upload video, lama nggak buat konten karena ada kesibukan yang mungkin tidak bisa saya ceritakan. Jadi kali ini saya akan membuat konten. Kembali lagi kita sharing bersama, kembali lagi kita share pengalaman atau share ilmu, share edukasi tentang apa-apa yang perlu kita jalani di kehidupan sehari-hari gitu, oke? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang baru gabung, terima kasih banyak yang sudah gabung, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silakan di subscribe, kalau suka di like, kalau bagus silakan di share. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Kali ini kita membahas tentang banyak yang kita alami di kehidupan sehari-hari, termasuk kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, penderitaan. Nah, kita sekarang membahas poin keempat. Kita membahas tentang penderitaan. Jadi apa saja definisi penderitaan dan juga bagaimana cara kita mengatasi penderitaan itu. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan di sini suaranya kurang jelas karena saya di pinggir jalan. Saya lagi ada di pinggir jalan ini, tadi lagi ngeres area karena ada kegiatan di luar. Jadi mohon maaf kalau ada kurang jelas suaranya, mohon maaf kalau ada bising-bising kendaraan, mohon maaf. Langsung saja kita bahas setelah yang satu ini. Oke, teman-teman, semoga teman-teman semua tetap sehat walafiat, tetap diberi rezeki yang barokah, tetap menjadi pribadi yang selalu baik untuk semua orang, untuk hal-hal di sekitar, dan juga bagi teman-teman yang merayakan hari Natal, selamat juga yang bagi teman-teman yang merayakan ya, dan juga selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua menjadi orang yang baru, kan gitu ya, menjadi orang yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tahu bagaimana cara menyikapi hidup pada saat kita terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang penderitaan. Mungkin kata-kata penderitaan tidak banyak, sudah banyak teman-teman dengar. Kata-kata penderitaan itu sudah banyak teman-teman rasakan, mungkin di luar sana teman-teman yang ahli dalam penderitaan gitu ya, teman-teman yang biasanya itu selalu ditemui penderitaan. Yang pertama, saya mau minum dulu. Minumnya Dim. Minum susu dulu ya. Oke, baik. Penderitaan. Jadi kalau teman-teman pahami apa sih penderitaan itu? Penderitaan itu sebenarnya gini. Seseorang itu mengalami penderitaan, itu kita tidak bisa mengontrol penderitaan itu datang atau tidak kepada diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita mau apa enggak untuk menderita gitu. Kalau penderitaan itu kan tidak bisa kita kontrol. Kita bisa sewaktu-waktu disakiti orang, bisa sewaktu-waktu dihianati orang, bisa sewaktu-waktu kita dicaci maki orang, bisa sewaktu-waktu kita direndahkan orang, macam-macam, dan itu tidak bisa kita kontrol. Pertanyaannya sekarang, kalau pada saat kondisi penderitaan itu datang kepada kita, kita mau nggak untuk menderita gitu? Kita boleh kok dikasih penderitaan macam-macam. Mungkin tiap hari kita boleh dikasih penderitaan, tapi pertanyaan saya, kita mau enggak untuk menderita? Penderitaan boleh, tapi kalau kita tidak mau untuk menderita, itu semua tidak berefek kepada kita. Itu semua tidak ada efeknya terhadap diri kita. Jadi yang pertama itu,
Kita menderita boleh, kita menerima penderitaan itu boleh dan wajar, dan itu manusiawi, dan itu tidak bisa kita kontrol. Sulit untuk mengontrol yang namanya penderitaan. Tapi diri kita hanya bisa mengontrol kita mau enggak untuk menderita gitu. Penderitaan dan menderita itu beda. Kalau penderitaan itu sebagai hal yang datang kepada kita. Kalau penderitaan itu cara pandang kita untuk menerima penderitaan itu. Menderita itu adalah cara pandang kita, adalah bagaimana sikap kita untuk menyikapi yang namanya penderitaan. Itu namanya menderita. Kalau kita menyikapi penderitaan itu sesuai dengan apa yang ada, ya, sesuai dengan apa yang datang, otomatis kita akan menderita. Tapi kalau kita menyikapi penderitaan itu dengan hal-hal yang nanti akan saya sampaikan, mengontrol diri kita, mengontrol hidup kita, mengontrol jiwa dan pikiran kita, insya Allah kita tidak akan yang namanya menderita. Meskipun penderitaan itu datang, kita tidak akan menderita. Oke. Yang pertama, ini gampangnya gini ya. Gampangnya gini. Mungkin teman-teman ingat ini ilmu ini saya dapat pada saat saya ngaji di Ma'iyah ya. Tentunya yang ngasih materi ini Mas Abrang atau Nongil Leto, putranya Mbah Nun, ya, Mas Abrang MDP itu. Gini, kalau teman-teman ingat rumus matematika yang itu garis lurus, tengahnya 0, semakin ke kanan itu positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. 0 ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke. Jadi itu teman-teman tahu ya. Jadi 0 itu di tengah, netral di tengah. Semakin ke kanan positif 1, 2, 3. Oke. Ke kiri negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu dulu yang pertama. Yang pertama, kita itu biasanya mengalami penderitaan itu badan kita. Badan, yang kedua pikiran, yang ketiga hati kita, yang keempat biasanya lingkungan. Ingat, badan, pikiran, hati, lingkungan. Saya ulangi, penderitaan itu biasanya menyerang. Penderitaan itu biasanya menyerang badan kita jasmani, pikiran kita, terus hati kita dan lingkungan. Itu yang diserang oleh penderitaan. Kita bahas satu persatu, mulai dari badan kita. Badan kita kalau di posisi 0 atau netral itu sehat. Oke? Sehat, melakukan aktivitas sehat, semuanya tidak ada yang sakit, sehat pokoknya. Itu posisi netral atau 0. Kalau ke kiri negatif ya, itu berarti sakit, gampang capek, terus letih, itu ke kiri. Kalau ke kanan kita semakin over untuk semangatnya biasanya. Semakin over biasanya satu hari itu kita melakukan aktivitas 2-3 kali. Itu bisa 4-5 kali sampai 7 kali kalau ke kanan. Itu mulai dari badan kita. Netralnya adalah kita sehat. Yang kedua pikiran. Pikiran di 0, di posisi netral itu adalah kita bisa berpikir jernih, kita santai. Oke, kita tidak bingung, kita tidak sedih, juga tidak senang. Jadi netral di posisi pertama. Kalau ke kiri otomatis sedih, kecewa, terus galau dan sebagainya. Kalau ke kanan itu dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, kesenangan, terus riang gembira. Itu kalau kita di pikiran. Oke. Yang ketiga di hati. Hati itu kalau netral di posisi 0, ya, itu tenang, nyaman, pokoknya nggak gupu kabel lah. Tenang, nyaman. Kalau di posisi kiri, geser ke kiri ke negatif, itu biasanya ragu-ragu, terus was-was, terus khawatir, ya, terus tidak tenang. Itu pokoknya kalau di kiri. Di sebelah kanan mungkin kita yakin, kita mantep, terus kita lebih percaya, terus kita lebih percaya diri, terus lebih bahagia. Itu di kanan. Nah, kalau lingkungan ini kita tidak bisa mengontrol, ya. Biasanya itu penderitaan di lingkungan itu kalau kita dibilang orang kaya, itu biasanya kita rumahnya bagus, punya mobil,
dan sebagainya. Nah, itu posisi di positif. Kalau tidak punya itu semua, berarti di posisi negatif. Itu lingkungan yang menilai, bukan diri kita. Nah, lingkungan kita tuh menilai kita seperti itu. Kita termasuk orang yang sukses, orang yang berhasil tuh kalau kita punya ini, kan gitu. Kalau kita nggak punya ini semua, berarti kita di posisi yang negatif. Itu lingkungan dan tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tahu rumusnya seperti itu, 4 tadi rumusnya, mulai dari badan kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita dan lingkungan. 3 saja ini bisa kita kontrol. 3 ini bisa kita kontrol. Badan kita bisa kita kontrol. Oke? Pikiran kita bisa kita kontrol, hati kita bisa kita kontrol. Bagaimana caranya? Tentunya belajar. Yang pertama, badan kita. Kalau kita merasa sakit, oke, istirahat, diobati. Bagaimana caranya badan ini kembali ke posisi kanan atau positif? Jangan sampai ke kiri. Kalau ke kiri mungkin hanya -1 lah, -1. Setelah itu segera kembalikan ke positif 1 atau geser ke arah kanan. Jadi jangan sampai kita mau badan kita sakit. Kita berusaha bagaimana caranya badan kita itu sehat. Entah itu istirahat, entah itu makan, tubuh, olahraga, bagaimana selanjutnya itu. Yang kedua, pikiran. Kalau kita merasa pikiran kita itu di arah negatif atau di arah yang -1, -2, bagaimana caranya kita menetralisir pikiran kita? Bagaimana caranya untuk geser ke kanan, melewati normal ya 0, dan juga langsung melanjut ke positif 1, positif 2, 3 dan sebagainya. Pada saat kita mengalami pusing ya, galau dan sebagainya, segera dinetralkan ke posisi 0 atau mungkin ke posisi positif 1, 2 dan sebagainya. Untuk menetralkan bagaimana itu tergantung Anda. Mungkin itu menganggap pikiran atau kesumbekan yang datang itu sebuah ujian, atau mungkin sebuah hukuman, atau mungkin itu sebuah cobaan. Itu kan husnudon namanya, berprasangka baik. Itu nanti secara otomatis pikiran Anda akan geser ke kanan, ke positif. Yang ketiga, masalah hati. Pada saat kita merasa tidak tenang, pada saat kita merasa was-was, pada saat kita merasa hati kita ini kayaknya bingung dan sebagainya, seperti tadi, segera geser ke kanan, ke netral, setelah itu ke kanan. Bagaimana caranya? Tergantung Anda bagaimana menyikapi apa yang masuk kepada hati Anda. Kalau hati Anda was-was, kalau hati Anda itu tidak yakin, segera minta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mungkin konsultasi kepada orang yang mampu, sehingga nanti Anda tidak lama-lama berada di zona kiri atau zona negatif, dan Anda segera balik lagi ke netral atau mungkin lebih ke positif 1, 2 dan seterusnya, atau ke kanan. Kalau lingkungan kita tidak bisa mengontrol. Jadi 1, 2, 3, badan, pikiran, hati ini harus bisa kita kontrol dengan cara-cara mungkin sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Bagaimana cara menyikapi masalah yang datang, bagaimana cara menyikapi hati yang galau, bagaimana cara menyikapi pikiran-pikiran yang sumpek. Itu tergantung teman-teman sendiri. Mungkin di video-video saya sebelumnya banyak yang saya mengulas bagaimana cara menyikapi itu. Ya, jadi ini adalah cara atau konsep bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita tidak menderita meskipun penderitaan itu datang. Kalau kurang jelas silakan komentar. Kalau mungkin kita bahas apa lagi silakan juga komentar. Kalau suka di like, kalau yang belum subscribe silakan di subscribe. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini, karena saya juga lagi di jalan, tidak ada di rumah. Mohon maaf kalau suaranya, audionya kurang jelas. Mungkin cukup itu, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.